Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Segenap puji dan selaksa rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang telah menurunkan ketenangan demi ketenangan di dalam kalbu orang-orang yang beriman. Allah zat yang menghalalkan tauhid dan mengharamkan musyrik. Allah yang senantiasa menginginkan hambanya menjadi golongan yang mujahid dan tidak pernah menginginkan hambanya menjadi golongan yang musyrik, khawarij dan munafik. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marilah sama-sama untuk senantiasa oleh kita bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tentunya rasa syukur ini kita implementasikan di dalam setiap kegiatan kita, di dalam setiap aktivitas kita, sembari kita senantiasa mengingat Allah, sembari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berzikir tentu ada kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar ketika kita berzikir, oleh para ulama menyebutkan bahwa di dalam kalimat Allahu Akbar ini terdapat makna tazkiyatul akidah, yakni penyucian akidah. Maka ketika kita menyebut kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ma siwallahu asghar, maka selain daripada Allah itu kecil, selain daripada Allah mandum ubid. Kita ini kecil, tanyo ubid, maka hana perlu oleh ditanyo membanggakan diri, maka hana perlu oleh ditanyo itu menyombongkan diri dari segala apa yang kita miliki. Kita membandingkan diri kita dengan manusia-manusia lainnya. Tanyo hebat, tanyo tansah berasa paling carang, karena merasa dro sudah doktor, merasa dro sudah profesor, merasa dro sudah kuliah, merasa dro sudah banyak ilmu, sehingga kita merasa bahwa diri kita lah yang paling hebat. Tanyo yang paling hayu, tanyo na motor, tanyo na rumah mewah, na rumah bertingkat, seakan-akan urung lain hana mendu, seakan-akan urung lain kecil, karena kita merasa diri kita bangga. Padahal di dalam kata kalimah Allahu Akbar ketika kita berzikir, di dalamnya ada makna tazkiyatul akidah. Selain daripada Allah itu kecil, bas wallahu asghar. Maka jangan sampai diri kita itu menjadi orang-orang yang sombong, menjadi orang-orang yang membanggakan diri dengan apa yang kita miliki. Malah naurung kadang-kadang merasa dro paling hebat, yang urung lain pubut, mandum salah, mandum hana betul, mandum hana apa? Karena merasa dro yang paling hebat. Yang urung lain pubut, mandum talintung, mandum tak pegese, mandum tak pegahan apa? Karena merasa dro paling hebat.
lagi orang tua kunjamun sang-sang hanjadeh bengah menyokan manu agamnya yang kuung, menyokan manu agamnya yang kuung hana jadi bengah tengok bengah nyampan kita nyo merasa diri ro paling hebat yang go pebut salah jadi hanapu talintung tunggu monyo intan hanapu talintung ada dalam lebeng mencahaya. Artinya kita tidak boleh menyombongkan diri kita, membanggakan apa yang kita miliki, karena semuanya itu hanya milik Allah. Dalam sekejap kum fayakun puyangna baknyo gadah belum. Maka oleh karena itu hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita memperbanyak zikir kepada Allah dengan senantiasa menjadikan kita adalah pribadi-pribadi yang senantiasa mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya selawat bermahkotakan salam senantiasa mengalir ke pangkuan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Rasulullah yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala begitu merindukan Ramadan. Bahkan beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya beliau begitu merindukan Ramadan. Beliau adalah sosok teladan bagi kita, sosok yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala saja merindukan Ramadan, maka pulang getanyo yang golam tente tamang surga. Maka di depan kita beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka marilah sama-sama kita berdoa agar kita sampai pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, dan bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mulia, yang ulun tuan hormati, yang ulun tuan pemulia, Walid Imam Syekh Masjid Babul Huda Panggoy beserta seluruh imam rawatib, pengurus masjid, kemudian yang ulun tuan pemulia, gure-gure ulun tuan, ada Al-Mukarram, Ustadz Dr. Misran Fuadi, atau Ustadz Faisal Amsa, dan juga guru-guru ulun tuan Bandung yang berhadir dalam jamaah salat subuh yang mulia pada pagi yang mulia ini. Izin gure ulun tuan nyo sebenarnya dong itu gure Ustadz Misran Fuadi lolek izin maaf gure nyo yang pun hana mangat, yang kedua mangat hana mangat ji mano tetap pegah tentang anda juga itu gure. Ini bukan bermaksud menggurui guru-guru ulun tuan memandung, tidak bermaksud menggurui dan tidak bermaksud menasehati ayah-ayah ulun tuan, guru-guru ulun tuan. Ini hanya sekedar bagian daripada introspeksi diri. Barangkali yang ulun tuan sampaikannya adalah sesuatu yang sederhana untuk introspeksi ulun tuan sendiri, dan berharap mudah-mudahan juga bermanfaat untuk seluruh jamaah yang berbahagia, yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Izin tiga tu kurelon. Yang kedua mangati mano menyuna salah ya katente misaran aku betul ini. Nah, udah. Jadi mangatna kurang mangat pina, tapi hanauku tadang sit nyo lagi sidang ni kira ju Ustaz Misran. Baiklah hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya beberapa menit mentang dan tuan kena pegah satu hal yang ini berpengaruh di dalam bulan suci Ramadan dan juga sesuai dengan perkembangan zaman bronyo. Dan buh tema dengan bijak bermedia sosial di bulan suci Ramadan. Kenapa mengangkat tema ini? Karena yang pertama, beberapa hari lagi kita akan menjelang bulan suci Ramadan. Sebenarnya hanya tersebut beberapa hari lagi. Ada yang besok sudah berpuasa, ada yang lusa berpuasa. Nah, nyo persoalan puasa pun nyo persoalan metode melihat, metode menghitung dan metode melihat bulan kapan jatuh Ramadan. Tetapi kita menyikapi secara moderat, mandum-mandum na metode, mandum-mandum betul dan sesuai dengan keyakinan. Artinya yang penting kita sikapinya dengan bijak. Be tak salah orang yang cok tinggal atau yang cok lusa, dan be tak salah, be tak betul hidrofit.
Artinya tetapi kita tetap harus yakin dengan apa yang kita percayai, apa yang kita lakukan, dengan metode yang kita laksanakan. Tetapi kita punya pemerintah, ada yang mengikuti pemerintah sesuai dengan ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah. Tetap kita akan melaksanakan sesuai yang disampaikan oleh pemerintah nanti. Kemudian yang ingin Tuan sampaikan adalah bijak bersosial media di bulan suci Ramadan. Maka di awal-awal pembahasan ini, Tuan mengajak Tuan sendiri dan juga kaum muslimin, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Di bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita mendapatkan derajat takwa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ini nanti kita akan menemukan la'allakum tattaqun, artinya peringkat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di bulan suci Ramadan inilah kita mendapatkan derajat takwa, yakni dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, memperbanyak amal soleh di dalam bulan suci Ramadan. Akan tetapi ada satu hal penting di dalam bulan suci Ramadan ini, yakni kita juga tetap bermuamalah, kita juga tetap berinteraksi dengan segenap masyarakat. Kita pada kesempatan ini, pada dunia kontemporer saat ini, sebagaimana diprediksi oleh Alvin Toffler dalam 3 gelombang besar yang disebut dengan revolusi peradaban manusia. Alvin Toffler, futurolog Amerika, membagi 3 revolusi peradaban manusia. Revolusi pertama disebut sebagai revolusi agraris, revolusi pertanian. Kemudian revolusi yang kedua disebut dengan revolusi industri. Kemudian yang ketiga disebut dengan revolusi informasi. Nah, ini yang bahaya yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Getanya tengku uronyo na 2 tempat. Di satu tempat kita seperti ini di alam nyata. Tanyo na hino, dumpu na hino, di takalan di tamat dumpu na. Fisik kita berada di sini, gagasan kita juga berada di sini. Itu dunia nyata, dunia yang kita rasakan uronyo. Bagiannya. Tetapi ada dunia satu lagi yang ini saban hari juga berada bersama dengan kita, yang disebut dengan dunia maya. Di dunia maya itu kita tidak berada di dalamnya. Tanyohana hinan, fisik tanyohana di dalamnya. Tetapi gagasan kita, ide kita, interaksi kita ada di dalam di dunia maya itu. Saban urang kita na HP nyo HP nyo, revolusi informasi yang disebutkan oleh Alvin Toffler ini, dia bermanfaat secara positif untuk kita, juga bisa menjadi negatif untuk kita. Uronyo na sebuah penyakit yang disebut dengan nomophobia, no mobile phone phobia. Sang menyohan HP hanaudep, dia sudah menjadi kebutuhan. Nyan penyakitnya bisa pulih dengan pendidikan di bulan suci Ramadan. Penyakit nomofobianya sudah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti dunia. HP itu menjadi penyakit yang disebut dengan nomofobia. Cara kalian tanya kekenang penyakitnya gimana? Cara tanya kalian adalah ketika itanyo merasa khawatir, hana tabah HP. Sang hanapa tajak dari hino panggoy dan eja ulu tanda berempat uru hino panggoy dan eja kota misalnya tanda berempat uru tua tabah HP tabedah tabalik. Ketika tabedah tabalik nyan tanyo kakenang penyakit yang disebut dengan nomophobia. Atau nah contoh lain misalnya HP na tapi abi baterai kena abi baterai nyan pika ka merasa hana mangat tubuh dia minta cok nu. Aba masjid ada temayang, dengar temayang apa? Baterai HP kami. Tengah ada temayang apa? Karena baterai HP kami.
lu tetemayang tan doa tan tapu mita cok HP cok cacas nyan tanyo kakenang penyakit yang disebut dengan nomofobia yang bahaya. Dan yang kenang penyakit nomofobia bukan hanya kita ondang, bukan hanya kita, sampai kepada anak-anak, sampai kepada anak mit bayi balita, anak mit umur 2 tahun, 2 tahun setengah, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun juga sudah kena penyakit yang disebut dengan nomofobia. Dan ini bahaya untuk generasi kita ke depan. Anak mit uronyo oleh mak anak mit yang mentang muda kena, atau kadang-kadang nasi yang ketuhane nyan untuk selesai but juk HP kan anak mit biar selesai bangkana juk HP anak mit yang kahde ganggule main game main keren nonton YouTube dan sebagainya biar selesai. Itanyo hana dadaku bahwa HP-nya memberikan bahaya yang sangat luar biasa. Satu penelitian menyebutkan anak mit uronyo cukup rame yang trap jut di pegahaba, disebut dengan speak delay. Trap jut pegahaban umur leton puton kadang-kadang dalam jut pegahaba nyona anak tetangga atau anak getanyo atau anak orang lain atau anak syarat yang takalan bahwa trap jut di pegahaba umur kaputon dalam jut pegahaba atau jut di pegahaba dengan bahasa-bahasa yang nah dalam YouTube nyo pengaruh karena HP pengaruh itu, maka anak mitnya hanji di pegahaba atau telat di pegahaba disebabkan karena dari kecil sudah terbiasa dengan HP. Nah ini juga bagian daripada bahaya HP yang disebut dengan penyakit nomofobia. Kemudian berikutnya, HP ini di dalamnya menyimpan berbagai macam informasi. Dan informasi yang paling bahaya adalah informasi hoax. Dunianya uronyo gitu sudah sampai pada dunia yang disebut dengan post-truth. Dunia post-truth. Post-truth nyan dengku dunia yang uronyo oleh gitanyo tapi kenyan yang betul padahal nyan yang salah. Tapi ke gitanyo nyan yang benar itu yang benar padahal itulah yang salah. Kebenaran uronyo dengku diciptakan berdasarkan emosional berdasarkan kepentingan. Kebenaran sesuatu yang betulnya lam HP, lam internet diciptakan oleh orang-orang yang punya kepentingan, maka itanya akan dapat tehnya yang betul dan orang lain juga akan mengikuti kita mempercayai bahwa itu adalah yang benar padahal itu adalah yang salah. Maka zaman yang disebut dengan post-truth bahasa Aceh kita nyotakun gino uronyo dengku lipeda tukurung dah 20 tipis sekali antara kebenaran dan kebohongan. Yang nyonyokon yang konkonyo yang menantang dua daku yang nyonyokon yang konkonyo tan cang-cang nyauronyo yang terjadi berdasarkan informasi yang ada di dalam HP. Maka nanti di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya tersimpan manajemen pendidikan untuk kita semua, maka hinanti oleh kita nyodengku cara tak pegadah penyakitnya, cara kita agar bisa memanfaatkan informasi dengan baik dan benar. Kibanjaran ketika datang bulan Ramadan, tentu kita akan berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Kita akan berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Di bulan Ramadan, tentu kita akan memperbanyak diri kita dengan membaca Al-Quran. Dan itu menjadi contoh untuk anak-anak kita. Itanyo pun menyojino tega tam NHP, uke, jangan lagi. Bekli tan NHP. Artinya, jangan banyak sekali kita mengupload. Karena ada pasangannya penyakit nomofobia ini. Dan nyo tapi mana pasangannya? Disebut dengan narsistik. Nyo kadang-kadang kan anak muda mentang. Atau baca-baca ceklek deh HP upload foto di Instagram, di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Kan anak mi mentang, kan anak muda mentang. Dan tuan dosen komunikasi di YN Luxmawe. Dan itu menjadi bahan kajian kita ketika mengajar ilmu komunikasi. Kamu menteliti, mengkaji niku di TikToknya bukan hanya anak mit yang joget-joget, kan anak ABG mentang yang joget-joget. Roh hurung tuha yang kena mati, tang-tang dia akan mati, mentang joget. TikTok. Dan itu bukan hanya terjadi buat orang lain, baktanya uracen. Dan cukup bahaya. Di TikToknya cukup bahaya yang hantam tak berkorban. Lalu kuantang
Selama mulai dari ubud sampai ke muda lagi nya golem pernah longkalan tang Aceh lagi nya jamun. Tetapi di TikTok nah urang Aceh. Urang inong ka berani membuka aurat iplemah droy ba TikTok, in live TikTok. Urinong. Yang muda dan bahkan na yang tua untuk mendapatkan like karena apa yang hilang ba TikTok. Nah, ini juga bahaya. Kalau kita di dalam keluarga menyogitannya untuk urung tidak menerapkan pendidikan di dalam keluarga, maka ke depan generasi-generasi kita itu akan melebihi daripada apa yang kita rasakan sekarang. Itu disebabkan karena informasi narsistik kuno, pasangan daripada nomofobia. Kemudian yang paling bahaya adalah narsistik ini. Nah, ini terjadi sekarang. Nah, berosa mungkin agak marah, jadi agak redam bacu, redam hanale pak media barangkali, begal, ya, begal. Redam bacu tapi mentang nah. Nah, redam bacu pak media, mungkin karena idrop dan lain sebagainya. Nah, pendidikan dalam keluarga, nah pendidikan oleh beberapa ulama kita, beberapa dekutungku, dan dari mahkula redam bacu. Apakah ini akan berhenti sampai di sini? Tidak, angku. Menyogitannya tidak terjaga anak-anak kita dengan baik. Pakan begal uronyan berat dan sampai uronyo mentang. Nah, ini disebabkan karena informasi ini. Disebabkan karena informasi, disebabkan karena nomofobia dan juga narsistik. Anak mit ditanya berdasarkan hasil wawancara aluntuan dengan salah satu guru SMA, dan ini juga bagian daripada penelitian, disebutkan bahwa anak ditanya jid kebegal karena salah informasi yang diterima di internet. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka harus narsisnya menenungku merasa bangga, merasa hebat, menyuka foto tiga mentang. Nah, pedeng bak jaro, pedeng bak bineh jalan, videonya yang kehebatan sang bawanya. Yang penyakit yang disebut dengan narsistik bagi anak kita. Satu. Kemudian yang kedua, anak mit ditanyonya sering main HP, main game Mobile Legend, PUBG, game-game game-game kekerasan loh. Itu membak inan, ipoh huru ginan. Nah, game nengku watai gorok urung darah-darah, hana masalah. Darah-darah gorok urung, watai gorok mangat tentang lapi lam jaroi. Nyan gara-gara nyan ke, maka itu terbawa dalam kehidupannya. Anak mi kita nyo, anak mi ubud umur detun, umur puton kata yukalan video yang kekerasan, maka yakin nengku itu akan membekas di dalam otaknya. Dan dia akan menjadi pribadi-pribadi yang keras. Ukur. Maka beyo di tengah dua orang tu nengku mentamah lelom begal nya hana putaya. Bahaya, pekan bahaya nengku begalnya. Bahaya juga untuk sosial kita nengku. Pakan kadang-kadang jamaah-jamaah di tubuh. Pakan jamaah tubuh di nengku. Iya begal. Ada yang pakai hana nejak semua yang tubuh bunuh begal. Oh mana apa saja, iya tak begal. Panenanyo ni kira jo tak kai putung parah apa ni jalan. Ada ambil tu. Ikoh jaro-jaro dan tu icom puyang nanti ban mai. Iya tu. Nyamban. Je ke alasan tu. Padahal mo nyohana begal, anak gejaji kira. Ya, alasan tegai gara-gara begal. Nah, artinya ini juga mempengaruhi kita di dalam beribadah. Kenyamanan, ketenangan di dalam beribadah. Maka nomofobia dan narsistik, kemudian informasi yang salah ini berbahaya untuk generasi kita ke depan. Maka tugas kita nyuronyo, tugas kita semua adalah bagaimana mendidik anak kita di dalam keluarga. Kenapa? Karena pendidikan itu dimulai dari keluarga. Tokoh pendidikan karakter dunia, awak Amerika, Thomas Likona di Thomas Likona bahwa pendidikan karakter itu dimulai di dalam keluarga. Bahkan Imam Az-Zarnuji, tokoh pendidikan di dalam Islam juga menyebutkan bahwa pendidikan itu dimulai di dalam keluarga. Pajan teman yang lebih paham bulan suci Ramadan ke depan. Karena di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Bulan ini mendidik kita. Bulan ini mendidik kita. Kita harus menjadi contoh untuk anak-anak kita. Mendidik diri pribadi kita, dan kita harus menjadi contoh untuk anak-anak kita dan untuk orang lain. Di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh, kita berubah orang, kita merubah diri kita.
Kiban cara karubah don belena kebiasaan-kebiasaan yang kau ikut. Memang nyo tak pegah aja ba, tak pegah di dalam masjid. Nyo ci urun-urun yang jauh masjid. Karena sebenarnya nyo tak pegah ba urun yang jauh masjid. Tapi hanapu nyo na media. Ini media yang bermanfaat. Ini barangkali nanti akan disampaikan kepada yang tidak mendengar pada hari yang berbahagia ini, ataupun mendengar para guru-guru, para ustaz-ustaz ini yang menyampaikannya. Artinya ini pendidikan di dalam keluarga ini harus dimulai sejak sekarang. Bukan sejak sekarang, sejak dulu sebenarnya. Tapi kalau memang sudah terjadi pada keluarga kita, sudah terjadi pada lingkungan-lingkungan kita, maka marilah sama-sama bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu momen untuk kita mendidik generasi-generasi kita agar terbebas dari informasi-informasi yang salah di zaman postrat ini. Dan satu lagi tentu, ketika kita berinteraksi di bulan suci Ramadan, di media sosial, baik itu di Facebook, di WhatsApp, di Twitter, di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya, untuk hindari yang disebut dengan hoax. Hindari berita-berita yang salah, hindari berita-berita yang tidak benar. Karena menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya juga nanti bakal menghilangkan pahala puasa kita. Maka rugi tentu kita yang berpuasa, sebagaimana yang disebutkan bahwa nanti akan begitu banyak orang yang berpuasa tetapi hanya menahan lapar saja. Hana pahala, bahkan kagak mendung gara-gara sering bermain media sosial, menyampaikan ujaran kebencian dan berita bohong. Satu solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menanggapi berita bohong adalah kita bertabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili menjelaskan di dalam tafsir Al-Munir bahwa ketika datang orang-orang fasik membawa berita itu, maka tabayunlah. Karena tabayun artinya cek dari cek. Bek langsung saya kada baca nengku tang-tang ka betul kapah sebarkan terus. Padahal itu salah, padahal itu fitnah, dan gara-gara nyanke gada pahala puasa. Maka hek puasa di belum penuh tan pahalaan. Nyan pita mati. Sebenarnya entang panjang mencutu yang perlihat tapi karena waktu yang singkat tidak ada masalah. Nanti akan lebih banyak lagi, akan lebih dalam lagi, barangkali kita akan berdiskusi dengan guru-guru kita yang lain. Apalagi di sini ada Ustadz Misran Fuadi, Ustadz Dr. Misran Fuadi. Akhirnya luntuan akhiri, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pada hari yang berbahagia ini adalah marilah sama-sama kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan senang, dengan gembira, karena bila kita menyambut dengan senang dan gembira, maka bulan suci Ramadan ini akan menjadi satu bulan yang kita harapkan kehadirannya. Karena menurut lado murung nasid yang wate katru puasa tanggahan apa ka puasa lom nya na kelem ka puasa lom yang ngeun ka puasa lom jan sebenarnya hana senang dengan hadirnya bulan Ramadan, tapi kan gede hinonya uri luana yang menang. Tapi kita jangan begitu, kita tetap menyambut bulan Ramadan ini dengan senang. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu lin nar. Artinya danyo harum tubuh gedanyo pajuh liapun neraka karena keharapkan kehadiran puasa dengan senang. Jadi jika puasanya sebagai tamu. Kemudian yang kedua, marilah sama-sama kita bijak dalam bermedia sosial, bijak dalam menggunakan HP di bulan suci Ramadannya, karena memang bulan Ramadannya adalah bulan memperbanyak amal soleh. Bulan yang dimana idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga oleh Allah. Kemudian wa ghallaqat abwabul jahannam, abwabu jahannam, artinya ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, gebelenggu bandum-bandum syaitan. Tadi hana manung kalagikat bulan Ramadan dekat gikat. Nyan na pembahasan lo menyampaikan gikat dibanca lagi kan katanya lo Ustaz Misran Fuadi. Artinya yang pasti di bulan suci Ramadan ini marilah kita jadikan sebagai momen mendidik anak-anak kita, mendidik generasi-generasi kita agar bijak dalam memanfaatkan internet, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan HP yang bagdanya uronyo di era yang disebut dengan
era post truth. Akhirnya lagu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.